yang terbesar di dalam hidup kami, pengorbanan untuk keselamatan kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, ajari kami senantiasa Tuhan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat malam hari ini Tuhan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan senantiasa Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia dan belajar untuk senantiasa mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah Tuhan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Kau tutup dengan kuasa darah-Mu dan kehendak-Mu yang akan disampaikan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Shalom, semuanya, Bapak Ibu yang ada tempat ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada yang berpuasa hari ini. Ya, tidak apa-apa. Kalau kita puasa malah akan lebih merasakan ya arti dari perayaan malam hari ini. Saya kemarin belajar guru bilang, Bu, datang cuma datang kok kan ya ora penak kok tugas sekalian katanya gitu. Sekarang tempo saya juga pengen dengerin dari Pak Paulus ya kan? Besok. Ini saya mau belajar. Dulu temanya apa Bu? Ini soal perayaan, ya kan? Soal Paskah. Firmannya di Matius. Aduh, saya belajar. Tunduk, ya kan? Kalau dikasih tugas itu gimana sih? Rasanya abot ya, berat. Tapi puji nama Tuhan, saya percaya nanti kalau saya tidak selesai, Pak Paulus bisa sambung atau bulut yang nyambung, ya kan? Nah, malam hari ini Tuhan berbicara ke setiap kita di dalam Matius 26. Dikatakan di sini Matius 26 ayat 16 18 mungkin sudah sampai kelompok ya, karena dari bulut itu juga kemarin mungkin sudah dikupas tuntas sama Pak Paulus. Belum ini. Ya. Matius 26 ayat 17 dan 18. Harusnya 18 saja, tapi saya ambil yang dari 17. Nanti tidak ramu tahu-tahu 18. Matius 26 ayat 17 dan 18 dengan judul perikop di situ, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, sebelum Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, dia itu mengadakan perayaan sebelumnya. Sama murid-muridnya itu diajak makan-makan. Malam hari ini ayo nanti kita makan-makan. Yes. Kalau kita diajak makan-makan itu seneng ya. Saya tuh kalau ketemu sama seseorang itu enak itu memang ngobrol sama makan. Kalau kita ngobrol sama makan, wah itu kalau dimasuki dengan firman, wah langsung ya kan? Itu loh, kalau kita mau ketemu seseorang, mau menyelamatkan seseorang, ayo ajak ngobrol dengan makan. Saya mau diajak makan. Mumpung perutnya lapar ya. Tapi sebelum kita makan, kita mau makan dulu firman Tuhan ya, supaya rohani kita semakin kuat, semakin diasah. Bukan hanya untuk Pak Paulus, guru dan saya, tapi untuk semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kita anak-anak juga boleh semakin dikuatkan dengan firman ini. Ayo kita belajar bersama ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 17 katakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid
Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Nah, bagaimana kalau kita ini ketemu Tuhan Yesus, kita ngomong, Tuhan, ini mau diadakan di mana perayaan makan ini tadi, ya kan? Saya nanti Kamis itu mau ada buka bersama sama karyawan saya. Kemarin tak tanya, terus mau di mana Bu? Bilang gitu. Nah, tak pikir-pikir kalau di restoran, wah, sakmena kayak anak bojo, ya kan? Sama semua karyawan itu kemarin tak hitung itu 34. Itu sudah sama saya, anak-anak saya, cucu saya 34. Terus saya waduh, di restoran, ngebaik restoran, duitnya juga bisa tebel, ya kan? Wah, di gudang aja, saya bilang gitu. Makan di gudang aja, saya bilang gitu. Seperti juga ini murid-murid Yesus juga tanya, mau makan di mana? Kita saat mau merayakan Paskah ini tadi. Nah, di sini dijawab sama Tuhan Yesus loh. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Wah, luar biasa. Kalau kita lihat dari perikop ini ya, kata-kata Tuhan Yesus itu pesannya cuma waktuku hampir tiba. Saya nangis. Saya baca ini nangis. Tapi saya merenung, Tuhan, apa yang akan aku sampaikan, Tuhan? Kok waktumu hampir tiba, Tuhan? Aku tahu. Itu tadi Pak Paulus bilang, kalau Rabu aku besok, ya Pak Paulus. Itu Tuhan sudah katakan waktuku hampir tiba. Kalau Tuhan sudah katakan waktuku hampir tiba, apa yang akan kita lakukan, kita perbuat? Apakah kita terus pikir, wah nanti makannya nasi goreng, makannya ayam goreng, lele goreng, ya? Enggak loh, ini perikopnya dikatakan makan bersama. Bapak Ibu mungkin pikirannya, oh makannya apa? Capcay, uyung hai, koloke, banyak sekali pilihan. Nah, saya merenung di sini, waktuku belum tiba. Saat Tuhan Yesus hampir tiba, maaf, waktuku hampir tiba, di mana saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa, kuasa yang dahsyat. Kalau Dia katakan waktuku hampir tiba, ini kita bisa tarik bahwa Tuhan itu memang benar-benar ngerti waktunya Tuhan, waktunya kita. Nah, maka dari itu kalau Tuhan kita, oh Tuhan maksud begini, oh suruh pergi ke tempat si Anu, nanti di sana mau disediakan. Ternyata Tuhan malah katakan waktuku hampir tiba. Ayo Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah katakan waktuku hampir tiba, apa yang harus kita berikan? Ini kita belajar berikan yang terbaik. Apa yang kita ada peroleh, seperti Pak Paulus tadi katakan, kita harus hidup kudus. Jangan lagi kita melakukan dosa, karena hari-hari ini tinggal hitung hari saja. Perjalanan hidup kita ini tidak panjang. Mau sekarang ini tanya aja Bu Christine, banyak anak-anak muda itu sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, ya kan? Game point itu anak muda. Nah kita bersyukur loh. Saya tadi bilang Bu Christine itu ibu di belakang ibunya Bu Rachel ya. Wah, jalan ngasih persembahan ngasih hebat luar biasa. Saya jauh kalah loh. Makanya ini yang orang boyok ini. Bilang Tuhan aku tidak mau boyok, aku mau sehat. Amin. Ya, ya pagi saya jalan-jalan sama Bu Christine. Bu Christine walaupun pernah kena stroke ya, ternyata sudah lama tak tanyain tadi pagi. Dah berapa lama kan si Christine? Berapa? 16 tahun. Saya bayangannya baru 5 tahun atau berapa? Kita kan ternyata 16 tahun.
urat lah, darah tinggi lah, jantungan lah. Aduh, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Kita belajar makan itu, doa Bapa kami aja diajarkan, berilah makanan kami yang secukupnya. Tuhan itu mempersiapkan buat kita itu yang secukupnya. Waktu Tuhan Yesus di taman Getsemani juga dia katakan, kalau boleh cawan ini bisa ya. Kalau boleh cawan ini berlalu dari hadapan. Sebenarnya Tuhan Yesus juga takut dalam keadaan dia mau di atas kayu salib. Takut yang luar biasa sampai dia dikatakan meneteskan air mata darah. Keringat darah, ya betul, keringat darah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingat setiap firman makanya dibaca, ya ini buat pajangan. Wah, aku punya Alkitab pasang di atas. Nanti kalau ke gereja tak ambil. Wah, itu dulu saya seperti itu. Dulu saya bawa Alkitab kayaknya gagah ya kan ya. Kalau ke gereja bawa Alkitab gagah. Sekarang malah ke gereja tidak pernah bawa Alkitab bawanya. Malu aku, malu ya kan. Malu. Ini sebabnya ini bisa dibesarin, bisa dikecilin, ya kan? Kalau itu harus bawa yang gede segini tuh, waduh kayak promo, ya kan? Kayak promo yang mau itu apa? Pernikahan. Disinilah kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memberikan yang terbaik. Dia mengingatkan buat setiap kita. Waktu hampir tiba. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo jaga hati kita supaya kita boleh menjadi pelaku firman. Jangan hanya waktu mau bilang rumah anunya lucu ya, di sini bermakan kok di sini. Tidak, saya mengingatkan di sini. Kalau memang Tuhan itu mengadakan perayaan itu sukanya makan-makan. Nah itu ada 3 itu siapa itu Lazarus, Maria, Marta. Dan Marta itu semuanya sibuk masak kue ya kan. Kalau Maria ini loh duduk diam di kaki Yesus. Kalau Lazarus sukanya makan. 3 ini loh cocok ini. 3 ini komplit ini. Dan Tuhan Yesus sendiri kalau ketemu juga ajaknya makan-makan. Senangnya ikan. Oh ya kan? Ikan itu sehat, nggak bikin stroke. Ikan itu sehat. Nah, tapi kalau gorengnya pakai garamnya 1 kilo ya waduh. Nggak kaca itu. Nah, malam hari ini kita ucap syukur ya. Kita boleh ketawa, tapi besok ingat ya, siapkan tisu kamu yang 1 pak. Pasti kita merasakan betapa Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita supaya kita yang tetap hidup. Tuhan yang begitu baik loh, sayang sama Bapak Ibu loh, sayang juga sama saya. Saya dulu yang mau dilecehkan, mau diperkosa, mau aniaya, wah Tuhan bukan semua itu. Saya kalau ingat itu, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanmu. Saya tidak bisa ngomong lagi. Karena Tuhan yang sudah selamatkan hidup kita. Maka Bapak Ibu, ayo malam hari ini kalau Tuhan mengingatkan, Tuhan mau datang di dalam kehidupan kalian masing-masing. Amin. Tuhan bilang, waktuku hampir tiba. Ayo persiapkan hati kita. Malam hari ini mungkin dari kemarin, hari ini saya puji Tuhan kalau Pak Paulus kemarin mengingatkan, terus saya ambil klub, aku mau puasa. Itu lebih baik lagi. Dan merasakan, kalau besok saya bisa datang, saya usahakan datang nggak? Yes. Bisa apa enggak? Oh udah bisa, ada acara. Boleh saya nanti tak minta turun. Ini tadi Pak Udi juga bilang,
iso jemput karena mau ibadahku rapi tak diwodok bilangnya gitu. Waduh, aku sudah bilang bolak-balik ya kan, ayo ke dokter. Wah, nah kalau kesuruh ke dokter susah aja setengah mati. Caranya gimana tuh Tuhan? Aku nggak tahu lagi. Yang mumet ini loh, Tuhan sampai ngomong waktu hampir tiba. Kalau kita nggak tahu maksudnya Tuhan, ya sudah, nanti ditinggalnya. Saat kedatangan Tuhan kali kedua, aku tidak mengenal Tuhan. Katakan seperti itu. Nah, malam hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu boleh menerima yang namanya perayaan itu penuh sukacita, penuh hati yang gembira ya kan. Tapi ingat, kasihnya Tuhan buat hidup kita itu sangat mulia, sangatlah luar biasa. Karena Dia mau berkorban mati di atas kayu salib buat menebus setiap dosa kita. Kita yang harusnya sudah di neraka mungkin ya kan, tapi masih diangkat Tuhan menjadi anaknya. Itu suatu anugerah yang luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini harusnya bangga, saya punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Karena tanpa Dia aku tidak berarti apa-apa. Ya, ini yang pertama tadi waktu hampir tiba. Kemudian dilanjut, di dalam rumah pula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid. Di dalam rumah pula saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa? Ini tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus yang perlu dijaga. Bolak-balik tadi yang kembali lagi, kita harus menerima apa yang Tuhan berikan. Setiap makanan itu ya, tadi Fani tak tunjuki, Fani ini masakan nih, Tante Indri ini mau pesen apa? Saya bilang itu dibaca, semacam kikil, sosis babi, banyak orangnya sih enak nih. Nah gimana asam-asam kikil, asam urat, waduh, udah, selesai ya kan? Sosis babi, kolesterol. Ya sudah, nggak usah makan. Besok tak masaknya aja ya gampang. Saya bilang gitu. Ya udah, kamu ngomong jawab gitu. Padahal saya ngomong ini makan orang tiap hari dan kita makan sudah didoakan. Waduh wae nih, jenenge mami mencoba itu Tuhan. Iya itu tadi. Mau kesini malah mesti korban anak saya dulu. Puji Tuhan. Itu berarti anak saya masih sayang saya. Amin. Diingatkan loh, makan asam-asam bikin asam urat, yo bener ya kan? Nek makan sekilo. Makan paling berapa loh ya kita ini, apalagi sudah tua itu kalau makan itu kayaknya kok kurang enak ya. Makan itu kayaknya sudah tidak dinafsu. Saya senang sekali kalau setiap baca Alkitab itu Tuhan singkapkan, Tuhan berikan kadang ilustrasi, kadang wah kayak bioskop itu loh. Saya pernah itu dibukakan, disingkapkan, tinggal nonton. Oh gitu tuh.